Shalom Bapak Ibu Saudara. Ibadah akan segera kita mulai. Saya mengundang seluruh jemaat yang masih ada di luar untuk bisa masuk ke dalam. Mungkin bisa mengisi dulu bangku-bangku yang ada di depan. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa datang ke tempat ini untuk berkumpul bersama-sama. Itu semua karena kita memiliki kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan, Allah kita yang hidup. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi hanya karena oleh anugerahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Setiamu dalam hidup kami. Buat kesempatan bagi kami Tuhan, kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah segala hormat dan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus.
pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Roh Kudus, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk membicaranya Tuhan, Kau memberkati apa yang disampaikan Tuhan, biarlah itu berguna buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Boleh berikan salam pada kiri kanannya, berikan senyum terbaikmu saudara. Sungguh sukacita luar biasa hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Saya mau melihat tangan-tangan yang diangkat tinggi, yang percaya kuasa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Amin. Mari kita siap terima kuasa, urapan yang baru dan minyak yang baru dari Tuhan kita.
Saudara masih merasakan sukacita di tempat ini, amin? Kita mau menari dan bergoyang bagi Tuhan kita, amin? Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari kita mau menari bareng Tuhan kita, amin. Hey, hey. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua pujian dan hormat kami hanya kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami ya Bapa di surga. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu dan kasih yang luar biasa yang kami terima setiap waktu dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, karena kemurahan Tuhan yang masih berlaku atas kami. Kalau kami boleh hadir dalam ibadah, itu juga karena kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu bersama dengan saudara-saudara kami, waktu bersama dengan Tuhan, dan kami bersyukur untuk bisa menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu, biar lewat firman-Mu kami belajar dan diajar untuk mengerti apa yang harus kami lakukan di sepanjang hidup kami. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami bagi Engkau, berbicara pribadi lepas pribadi juga kepada hamba-Mu, dan kami butuh urapan dari Tuhan, kami butuh hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berharap dan saya percaya kita semua di tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup adalah suatu kesempatan. Ada beberapa hal nanti kita akan belajar. Kita buka Alkitab kita langsung saja, kita buka Injil Lukas pasal 16 ayat 19 ayat 3 sampai 31, agak panjang ya, supaya nanti ceritanya bisa kita dapat semuanya. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saya membaca ayat 19, Bapak Ibu ayat 20 sampai nanti pada ayat 31. Sudah siap semua? Halo, sudah siap semuanya? Oke, udah sarapan? Saya belum. Ya. Jadi itu peringatan sebenarnya ya, Saudara. Baik, puji Tuhan. Ayat 19 dari Lukas pasal 16. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Ayat 20. Ais. Belum kompak. Telat ya. Pan ada HP, jangan alasan deh. Ayo, 1, 2, 3, ayat 20. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan meyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar tentang satu rangkaian cerita tentang bagaimana kehidupan orang kaya dan orang miskin dengan seluruh kehidupannya. Ini bukan cerita tentang diskriminasi, kalau orang kaya itu nanti matinya masuk neraka, ya. Orang miskin masuk surga. Kayaknya nggak mau ada yang kaya ya saudaraku.
pengen semua miskin. Tetapi ini bukan cerita tentang hal itu, tetapi cerita tentang perbuatan selama masih ada di dunia ini. Siapapun kita masing-masing, kita harus belajar bahwa hidup adalah suatu kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Hidup itu bukan menunggu mati. Hidup itu bukan cerita tentang bagaimana waktu-waktu kita di dunia ini kemudian kita habiskan hanya untuk mencari sesuatu yang mungkin sia-sia, mungkin sesuatu yang hanya sifatnya sementara. Ya, tidak ada yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari 3 hal. Yang pertama Saudara, hidup itu di dunia hanya sementara. Kita tidak akan pernah ada yang selama-lamanya. Mau sekaya apapun kita pasti akan habis pada waktunya. Mau secantik apapun seorang perempuan nanti pada akhirnya 60 tahun ya saudaraku, kulitnya pasti diwiron. Ya. Itu udah pasti, mau dibetot ke kiri ke kanan juga percuma, ya habis betotannya juga tetap seperti itu. Laki-laki yang ganteng kayak pun suatu saat ya, contohnya saya, yes, ya. Juga semuanya nggak ada yang kekal kok, ya mau berapapun pangkat kita tingginya suatu saat itu pangkat yang paling tertinggi itu pensiun saudara, iya kan? Mau jenderal kayak mau apa, pokoknya paling tinggi itu pensiun. Selesai sudah. Jadi tidak ada yang kekal. Nah, apa yang Tuhan mau supaya kita waktu ada di dunia ini? Nah, ternyata hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan yang kekal. Tidak ada selama-lamanya. Kita di dunia ini jangan pikir kita, wah cari uang sebanyak-banyaknya supaya hidup bahagia. Kan yang penting gue udah kenal Yesus, gue udah percaya Yesus. Untuk seterusnya gue cari duit sendiri. Gue dan tahu-tahu ntar waktunya udah tua. Puji Tuhan. Jadi tidak ada yang kekal. Kalau nanti kalau udah waktu aku mati pasti aku masuk surga. Enggak gitu saudaraku ceritanya. Keselamatan itu gratis. Saya mau bilang keselamatan itu gratis. Kita percaya keselamatan itu gratis? Gratis. Kenapa gratis? Karena nggak mampu bayar. Makanya digratisin. Tapi berjalan menuju kepada keselamatan yang kekal harus diusahakan sendiri. Nggak ada yang gratis di dunia ini, nggak ada yang gratis, semua harus ada biayanya, harus ada harga yang dibayar ya. Makanya kata orang Sunda mah tidak ada makan siang gratis ya, kecuali saya ntar kalau diajak. Pengen tahu aja kalau nggak diajak mah ya, ban pada kempes semua itu. Baik saudaraku yang kekasih, bahwa hidup adalah sementara. Suatu hal yang kita harus buat selama kita menumpang di dunia ini adalah mengejar sesuatu yang kekal. Yang sementara ya boleh dikejar. Kadang-kadang saya kalau pagi ya, misalnya bangun pagi terus kemudian biasalah ya, saya siram pohon, kemudian ada tetangga buru-buru pakai ransel, lari-lari, mau kemana lu? Nyari duit. Wah, udah dalam hati bilang, ajak gua napa gitu ya. Maksud saya nyari duitnya di belah mana gitu loh. Dia setiap pagi nyari duit melulu. Saya bilang, ntar pulang pasti ranselnya penuh sama duit. Nah saya pikirin ya, setiap hidup kita selalu cari yang pertama itu seperti lagu sekolah minggu ya. Apa yang dicari orang? Nah belum tentu juga ya. Kadang duit, kadang kefe, kadang cien ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup itu adalah suatu kesempatan untuk kita tinggal nanti di dalam kekekalan. Apa yang kita harus lakukan sepanjang hidup kita di dunia ini? Kita harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi sekarang, tadi saya udah bincang dengan Pak Joko, kita sekarang semua sedang dalam keadaan kondisi yang memang pengajaran-pengajaran yang banyak sekarang ini. Ada pengajaran bahwa Yesus itu tidak satu-satunya untuk bisa menuju keselamatan. Ya, ada banyak cara. Ya mungkin dia terobsesi dengan ada banyak jalan menuju Roma. Ya. Tapi kalau kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya yang bisa membawa kita kepada keselamatan, udah percaya aja itu. Nggak usah yang lain-lain, ya. Kita belajar bahwa hanya Yesus, hanya Tuhan Yesus yang membawa kita pada keselamatan. Nggak usah pusing dengan pembicaraan orang lain, nggak usah pusing, nggak usah ambil peduli dengan Kristen-Kristen yang baru. Tapi memang itu yang terjadi pada hari-hari akhir, akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Makanya untuk menghidupi hidup kita yang kekal nanti, kita harus berpegang teguh pada Tuhan. Sungguh-sungguh cari Alkitab, baca Alkitab, ya. Jangan cerita drakor mulu yang dibacain, yang dilihat, ya.
Waduh, udah cari Alkitab, baca Alkitab sungguh-sungguh, ngerti firman Tuhan. Nggak usah ditambahin, nggak usah sosokan nambahin, nggak usah sosokan ini mungkin ceritanya begini, nggak usah. Itu aja udah letterlek. Saya selalu bilang, kalau saya baca Alkitab, kalau orang bilang saya letterlek banget. Kenapa? Udah nggak usah ditambah-tambahin, udah komplit di situ. Nggak usah sosokan, wah udah mungkin caranya begini kali ya, caranya begitu. Alah, lu jalan aja ke Sandung pakai pada sosokan. Ya udah nggak usah tambah-tambahin. Makanya belajar untuk selalu percaya janji Tuhan bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang luar biasa. Tapi kita berjalan keselamatan itu usaha yang kita harus lakukan. Kita berjalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan cari sesuatu yang sifatnya hanya sementara, ya. Karena kita harus belajar untuk hidup untuk masa yang akan datang. Karena hidup itu sementara. Kata Alkitab, ya, hidup manusia seperti bunga rumput, kata Ayub. Paling perempuannya manusia yang lahir dari perempuan itu umurnya paling singkat sekali, 70-80, sisanya kesusahan. Wah, kemarin saya berharap waktu acara ulang tahun ini pertama, saudaraku, ada lomba makan cilok gitu loh. Tapi khusus buat ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya udah 80. Wah, seru itu saudaraku, cilok gual gayel, tilu poen can angges tak, gual gayel ya, dilarang pakai gigi palsu. Wah, seru saudara, kelolodan dah. Nah, saudara, ternyata memang kesusahannya banyak kalau udah tua ya, semuanya serba kendor. Ya, kuping kendor, mata kendor, gigi kendor, jalan kendor, semuanya serba kendor. Kulit juga kendor. Ya, kuping yang terutama kendor, saudaraku. Saya belum lama ini kembali lagi punya satu cerita dengan istri, saudara. Untung dia nggak ikut, ya. Jadi ceritanya begini, saya betulin pipa ledeng bocor gitu ya, kerannya. Saya bilang sama istri saya, tolong ambil yang itu, yang simpenan di sono, di laci, saya bilang. Dia cari, nggak ada, Pak. Aku pikir, saya benar-benar bilang ada, cari gerak. Dia cari lagi, nggak ada. Coba Bapak kemari. Lalu saya bilang, lah ini apa? Oh, saya kira sendal. Ledeng ke sendal, coba keran ke sendal kan jauh banget ya saudara. Saya kira sendal katanya. Coba kalau kita sewot, gitu ya. Tapi itulah masalahnya. Saya juga kadang-kadang kan kendor, saudaraku. Ya, kita semua belajar bahwa hidup itu tidak selama-lamanya. Jadi kalau ada kesempatan lakukan yang baik, lakukan yang baik. Ya, lakukan yang benar. Ada satu orang keluarga yang baru dibangun, satu keluarga punya anak satu, baru belajar ngomong, umur 3 tahun, bilang sama bapaknya, Pak, ayo Pak kita ke kebun binatang yuk, ayo. Tapi nanti ya kalau Papa udah punya kendaraan, katanya. Ya, terus nggak lama kemudian bapaknya kebelilah motor ya saudaraku. Kemudian nggak lama kemudian si anak tanya lagi, Pak, ayo kapan mau ke kebun binatang? Katanya udah punya motor mau pergi. Ya nanti ya kalau kita punya mobil, supaya kita punya keluarga ikut semua. Ya, kerja keras, dia bunting tulang saudaraku, akhirnya kebeli mobil. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Anaknya kembali bilang, Pak, kita udah punya mobil loh. Kapan kita ke kebun binatang? Kata teman-teman, katanya bagus di kebun binatang, ada banyak binatang. Terus kata bapaknya, nanti ya nak, kalau kita udah punya rumah sendiri kan kita masih ngontrak. Ya, nggak lama lagi kebeli rumah lah saudaraku, punya rumah, ya udah punya mobil. Terus anaknya nagih lagi. Ini anak kan makin besar ya. Kemudian anaknya bilang, Pak, katanya udah punya mobil, punya motor, punya rumah, mau ke kebun binatang. Kapan? Nanti ya nak ya. Kalau Papa gajinya udah naik lagi ya, nanti kita jalan-jalan. Jadi kita bisa buat jajan katanya. Ya, akhirnya anaknya bosen, saudara. Akhirnya anak yang besar bosen, pasti jawabannya banyak banget alasannya. Saat kemudian anaknya berulang tahun ya, si bapak ini mau bikin kejutan, saudara. Akhirnya pas dia pulang kerja, anaknya sedang belajar, terus bapaknya panggil dia, istrinya juga dipanggil, dia bilang, besok pagi kita akan jalan-jalan. Wah, seneng anaknya. Kemana Pak? Ke kebun binatang? Enggak, kita ke Disneyland.
Wah, sedap saudara ya. Bapak udah pesen tiket, pulang pergi dan kita akan menginap 1 minggu di sana. Kita akan puas-puas di sana. Senang semuanya, bersuka cita saudara. Sekarang beres-beres koper. Ya semuanya diberesin ya. Lekas tidur supaya besok bangun pagi-pagi kita penerbangan yang paling pagi kita akan berangkat. Ya saudaraku, semua udah beres-beres, si anak tidur, si bapak nggak bisa tidur. Karena harus siap-siap. Bangun pagi, yang pertama dia bangunin anaknya, tapi anaknya sudah tidak bangun-bangun lagi. Waktunya sudah selesai. Selama masih ada waktu untuk berbuat baik, lakukan. Jangan pernah tunda untuk melakukan apa yang baik. Jangan melulu diskusi tentang berbuat baik. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Jangan tunggu kita kaya baru kita melakukan yang baik. Engkau melakukan yang baik, engkau orang kaya. Jangan buat sesuatu ditunda-tunda. Orang yang paling malas dan tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya adalah kalau segala sesuatu ditunda. Hidup itu akan terus berjalan. Tuhan bilang besok punya kesusahannya sendiri. Kalau kita tunda hari ini, besok kesusahan kita akan bertambah lagi. Karena itu mari belajar. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, lakukan saja. Yang kedua, saudara, dari cerita tadi yang di atas adalah hidup adalah kesempatan untuk selalu bisa menjadi berkat. Kita kembali ulang ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa kita lihat di sini satu cerita tentang bagaimana seorang yang bernama Lazarus itu duduk di pinggiran, mungkin nggak ke tengah teing ya, di pinggiran pintu orang yang bisa keluar lalu larang masuk, entah itu tamunya, entah itu tuannya. Tidak diceritakan bahwa Lazarus itu duduk di pintu bagian belakang. Tidak, karena tidak ada ceritanya di situ, tidak ada tulisan seperti itu. Pasti dia di depan dan pasti pintu itu dilalui oleh tamu atau oleh tuan rumahnya sendiri. Tetapi hati mereka tidak tergerak untuk membantu, menolong, menjaga, melindungi si orang miskin yang bernama Lazarus itu, memberi makanan. Tidak. Saudaraku, ini luar biasa. Kita bisa berbuat baik, bisa menjadi berkat, itu adalah anugerah. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari perkara yang paling kecil saja. Perkara-perkara yang kecil mungkin kita bisa lakukan, tidak langsung bisa menjadi besar. Tapi lakukan aja apa yang kecil-kecil itu. Ya. Saya sendiri belajar, saudaraku, untuk sampai hari ini, ya ini bukan suatu hal yang kita berbeda. Tapi ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Nanti kalau lihat di motor saya itu ada air 2 botol dan ada jas hujan 5. Saudara, kenapa? Karena saya sering kali ketemu di jalan ada anak kecil dibonceng sama bapaknya, ibunya kehujanan. Nah, saya cuma mau bilang, selalu dalam doa setiap pagi itu enggak bilang gini, Tuhan berkati saya, enggak. Tuhan jadikan aku berkat hari ini. Itu saya taruh itu sengaja. Sederhana, murah kok. Cuma 15.000 loh saudaraku. Ya. Air cuma 5.000, Anda sudah jadi berkat. Enggak usah nanti perkara, nanti kalau nanti saya udah gini, enggak usah. Lakukan aja yang bisa kita lakukan. Sederhana, enggak usah juga nunggu terima kasih. Kalau kita bilang, kita ngasih ke orang nunggu terima kasih. Nah, saudara, seringkali itu saya suka dengar, tuh orang bokamsyah. Kenapa? Gue udah tolong kagak pernah tuh terima kasih sama gue. Sebel banget tuh gue ngelihatnya. Gue mah gedek banget dah ngeliatnya, gue gak mau bantu lagi yang begitu mah. Bantu mah jangan diukur. Ya, saya kalau menolong orang, saudaraku, kalau misalnya membantu seseorang, hati saya gak ikut. Berkatnya aja yang sana, hati saya gak ikut. Kenapa? Besi nanti begini, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Duit gue tuh dipakai apa itu? Gitu. Nih 2 bulan yang lalu, bukan 2 minggu yang lalu, saya kembali ditanya waktu khotbah di Merak. Itu teh benar saudaraku, manis saya bilang, kalau ada 2 aja yang kayak gini, gue bisa mati berdiri nih. Masuk saudara, saya udah bawa ini buat bahan khotbah, dicegat. Ya saya mau bilang bagaimana ya, terus cegat, Pak boleh nggak aku tanya? Boleh, tanya apa? Perpuluhan yang saya kirim itu buat apa ya sama Bapak?
Saya bilang, Bu, perpuluhannya berapa? 60.000 sih. 60.000 pulsa kagak nyampe, Bu, saya bilang. Saya mau bilang apa coba? Tapi saya nggak jawab begitu, tapi saya bilang, tanya sama sekretaris. Saya nggak pernah tahu jumlah keuangan itu berapa dan saya nggak mau tahu. Nah, saudaraku, kadang kita memberikan persembahan persepuluhan juga gitu kadang-kadang hitung-hitungan. Ya, gua udah beri perpuluhan nih, gua udah berkasih persembahan nih. Saudara, saya pikir-pikir juga iya ya, kadang-kadang memang ada bukan nggak ada, oknum yang menyalahgunakan itu ada, saya nggak tutup-tutupi, banyak kok, ya banyak, dan saya tahu itu ada, tapi nggak boleh disamaratakan semuanya. Karena kami di pelayanan itu kan harus ada janda-janda, ada orang-orang yang dibantu, ada diakonia, ada anak-anak yatim piatu, anak sekolah yang butuh dana. Nah itu kita gunakan itu. Ya, jadi mari belajar untuk bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku, ada seorang nenek datang ke satu toko beras, ya. Kemudian si nenek ini bilang sama tukang beras, boleh nggak aku minta secangkir aja, katanya. Kata yang pemilik toko beras, tidak boleh, nggak ada secangkir, pergilah si nenek itu dengan sedih, ya. Tapi ketika si nenek pergi, si yang punya toko beras itu bilang sama pegawainya, jangan kasih satu gelas pun beras dia, katanya. Ini si pegawainya langsung bilang, dalam hati, pelit banget bos gua nih. Tetapi belum selesai kata-katanya, bawa satu karung ke rumah nenek ini, tidak satu gelas. Si pegawai ini langsung tanya, bos, tadi bos dia minta satu gelas aja, nggak boleh. Tapi bos sekarang memberi satu karung. Bosnya menjawab, nenek itu meminta dari kekurangannya, aku memberi dari kelebihanku. Sederhana ya kata-katanya, kita belajar kalau kita bisa melakukan segala sesuatu itu kita bisa lakukan itu semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar segala sesuatu itu pada waktunya baik sekali. Ya, kembali mau saya ceritakan tentang bagaimana ketika saya mengalami hal ini. Ya, saya ingat waktu saya baru pindah ke Bogor, saudaraku, itu punya anak satu, ya. Kemudian mulai mau sekolah, kemudian mulai mau masuk SMP. Saya waktu itu pelayanan saya di Universitas Pakuan. Ya, jadi mahasiswa itu perintisan di sana dan saya mulai satu persekutuan doa. Nah, memang tidak punya kolektor ya saudaraku, namanya anak perantauan. Anak Pakuan itu kebanyakan orang-orang halak kita, banyak orang Batak ya. Dan mereka itu ya sederhana sekali. Nah, suatu saat puji Tuhan datanglah seorang mahasiswa dari sana. Kemudian dia bilang begini, Om Erwin, boleh nggak aku pinjam duit? Ya, buat apa? Aku udah tiga semester belum bayar, kalau satu semester lagi aku DO, katanya. Berapa duit? Dia sebut sekian juta. Terus saya bilang begini, coba aku tanya dulu ya sama istriku, Mah, ada duit nggak? Anak ini butuh uang, kalau nggak di DO kasihan loh, dia merantau kemari. Istriku bilang, ada, tapi buat anak kita sekolah SMP, katanya. Pas ini untuk dia, nanti kan tinggal berapa bulan lagi dia lulus. Ya, saya bilang udah kasih aja. Istri saya nggak bantah apa-apa, nggak bantah ABC, dia cuma bilang begitu. Kemudian dia keluarin duit. Memang saudaraku, saya juga heran tuh, bisaan tuh orang Jawa satu itu, saudaraku. Ya, dia bisa nyimpen duit tuh aneh juga loh, saudara. Memang perempuan hebat banget ya. Pernah dia ketemukan uang saya, saudaraku, di kaos kaki, saudaraku. Itu benar-benar, nanti tanya dia. Terus dia tanya, ini duit siapa Pak di kaos kaki? Itu duit sial, saya bilang. Kenapa? Udah gue umpetin aja masih ketemu, kan sial bener gue. Saudaraku, gue udah umpetin aja masih ketemu, kan sial bener itu ya saudaraku. Nah saudaraku, akhirnya dia cerita, ya udah Pak, kasih aja ya, udah kasih sekian juta. Anak itu pulang, istri saya bilangin, Mam luar biasa deh ya. Tapi dia nggak ngeluh, nanti gimana anak kita, enggak. Dia cuma senyum-senyum, terus saya bilang, iya Mam terima kasih ya.
kamu baik banget. Pokoknya nggak akan aku kubur sebelum kamu mati, percayalah ya. Nggak. Nanti, wah dia seneng bercanda gitu. Akhirnya ketemu berapa bulan kemudian tuh saudaraku, anak saya mau sekolah, udah waktunya mau sekolah, mau bayaran, mau uang pangkal, saya belum punya duit, jujur aja belum punya duit. Saya masih tinggal di Cihelet, itu daerah seberang Baranang Siang. Akhirnya istri saya bilang, Pak gimana anak kita? Jangan takut ya, anak punya rezekinya sendiri-sendiri. Ya saya cuma bilang begitu sih, padahal ngegedein sambil hatinya juga deg-degan saudara. Rezeki dari mana? Ya saudaraku, kita belajar, tapi itulah penyerahan. Saya ketemu dengan orang yang dibantu tadi saudaraku di pasar Bogor. Waktu mau doa pagi, saya ketemu dia. Udah lulus saudara. Nanya ke kagak sama saya. Itu kan yang enak, saya tampol itu kepalanya saudaraku. Ya, lu udah minjem kagak mau bayar, pura-pura kagak kenal lagi. Aduh, ilah. Makanya mulai saya belajar kalau memberi tidak dengan hati saya. Ya, besi kayak gitu loh. Ya, akhirnya udah biarin deh. Nah, saya ingat 2 hari kemudian, 2 hari akan datang dia akan masuk sekolah dan harus bayar. Malam itu, ya, malam itu ada seorang ibu-ibu dari Batak. Ya dari Batak, marganya Sagala. Masih ingat dah, makanya saya kalau udah marga Sagalanya bisa dah gitu lah. Marga Sagala, Sagalanya endah dah pokoknya gitu lah ya. Makanya kalau udah sama marga Sagala itu saya langsung ingat Sagalanya endah bener ya pada waktunya. Jadi marga Sagala ini datang itu dari Batak, dari Pematang Siantar langsung saudaraku ke rumah saya masih di Cihelet, masih ngontrak waktu itu. Dan si marga Sagala ini bilang begini, ini rumah Pak Erwin bukan? Ya istri saya waktu itu, istri saya yang cerita, saya masih di Lampung waktu itu, kalau nggak salah pelayanan ke Lampung. Terus istri saya cerita, iya ini rumahnya Pak Erwin. Ada apa ya Bu? Dia bawa kendaraan, enggak, saya mau buru-buru Bu, mau balik lagi ke Pematang Siantar. Ya suruh masuk sebentar, kemudian dia cuma ngasih duit saudaraku. Di amplop, saya ingat banget dia bilang dikasih di amplop. Dan dia bilang ini saya tidak tahu, saya cuma dikasih tahu sama Tuhan waktu saya jual kebun karet saya untuk diganti dengan kebun sawit, ada kelebihannya. Dan ketika saya berdoa, kata si ibu ini, Tuhan cuma bilang kasih ke Erwin. Nggak kenal, nggak tahu di mana alamatnya. Dia ngotot katanya, kata istri saya, ibu ini ngotot sama Tuhan. Di mana alamatnya saya nggak kenal, aku yang tunjukin. Dulu belum ada itu loh saudaraku, ya belum ada Google Map belum, ya saudara. Akhirnya nggak tahu bagaimana, pokoknya nyampe waktu itu. Nyampe dia berangkat 1 hari kemudian, dia dari sana kemudian nyampe ke Bogor malam itu, dia ngasih uang dan istri saya cerita pulang lagi langsung ke Pematang Siantar. Dia cuma bilang begini, enak ya jadi Pak Erwin mah. Mani begini doang saya disuruh nganterin katanya gitu. Lu kagak tahu bos gua mah jongos doang. Ya, jongos mah tergantung tuannya. Ya udah, pulang saudaraku, istri saya cerita, ya puji Tuhan sih, ya nggak terlalu gede sih, 3 kali lipat dari yang dikeluarkan. Ya, saudara, kita belajar bahwa kadang-kadang kita berpikir begini, ntar gua nggak punya duit, ntar gua begini, tak kasih tahu, ya. Kalau engkau memberi, kalau engkau mau melakukannya, lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Tuhan tidak pernah berhutang. Tapi jangan juga nanti niru saya. Awas kalau nggak ada si Sagala, awas ya. Nanti kalau nggak ada Sagala, harahap terus. Ya, berabe kalau harahap terus ya saudara. Nanti malahan bisa itulah si tinjak. Ya. Jadi kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan, kalau kita bisa melakukan yang terbaik. Jadi si orang ini tidak peduli bahwa si orang yang Lazarus ini terbaring, dia nggak peduli, masa bodoh aja, yang penting gua pesta sendiri. Jadi jangan pernah egois hidup di dalam manusia itu. Yang ketiga adalah
Hidup adalah kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan. Ayat 27 sampai 31 ini yang paling seru nih saudaraku. Ayat 27 sampai 31 dia bilang, kata orang itu, kalau demikian padamu Bapak aku minta dia datang ke rumah ayahku. Ya, yang pertama minta dicelupkan jarinya, nggak bisa. Kemudian datanglah ke rumah bapakku karena ada 5 orang saudaraku dan mereka perlu diperingatkan supaya mereka jangan mengalami seperti apa yang aku alami. Tapi kata Abraham, nggak ada lagi waktu, nggak ada lagi tempatnya, nggak mungkin juga orang mati hidup kembali ke sana dan kemari. Nah saudaraku, ini intinya adalah selagi masih ada waktu, mari kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, terutama di rumah kita sendiri. Kalau nanti udah mati percuma. Ya, kita harus menjadi saksi, menjadi berkat di rumah kita sendiri, itu yang terutama. Jangan pernah berpikir gini, kan kata Tuhan kalau ada 1 orang dalam keluargamu yang bertobat maka keluargamu yang lain akan bertobat. Saya bilang nanti dulu, tidak begitu intinya. Tidak begitu kalau ada 1 keluarga yang belum Kristen, 1 orang bertobat kemudian semuanya akan bertobat, nanti dulu. Tidak begitu ceritanya. Yaitu supaya kita berubah dulu. Contohin hidup kita ketika kita sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan. Apakah kita berubah atau tidak? Keluarga akan lihat perubahan kita. Bukan pandainya kita khotbah, bukan pandainya kita berdoa, bukan pandainya kita selalu rajin baca Alkitab, tetapi berubah apa enggak? Kalau orang Kristen tidak pernah berubah, ada 3 itu. 3K namanya. Tahu 3K? Keneh-keneh gitu. Enggak ada perubahan apa-apa. Karena itu perubahan itu penting. Percuma jadi orang Kristen kalau nggak pernah mengalami perubahan dalam keluarga. Perubahan pertama itu di keluarga, bukan di tempat lain. Kita bisa pintar ngebohong loh saudara. Wah, gue udah bertobat di depan teman-temannya, haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Di rumah, ngomelnya kenceng banget, ya. Marah-marah melulu, istri cerewet banget, padahal udah keduluan kebaktian. Suaminya juga bilang begini, asa-asa tadi Pak Erwin khotbahnya sebentar mah, lu mah sampai 45 menit ini khotbah doang. Saudara, kadang-kadang kita seperti itu. Jadi berubah dulu, perubahan itu yang penting. Saya percaya itu terjadi kalau kita berubah. Kadang-kadang kita lucu sih, ya, disuruh baca Alkitab males, berdoa embung banget, karena banyak kan nya kalau disuruh berdoa. Tuhan Yesus lakukanlah saudara. Kalau disuruh berdoa embung, disuruh baca Alkitab males, suruh ibadah ogah, ya, disuruh melayani apalagi mati mau masuk surga. Emang situ punya orang dalam. Enak aja, ya, malas ngapain, suruh mati mau masuk surga. Kadang-kadang juga orang Kristen kan lucu ya, udah mati baru dikasih Alkitab. Ya kan, di petinya coba sok gerak. Ya. Saya tanya, buat apa Bu? Biar dia baca. Lu hidupnya aja dia kagak baca, apalagi matinya. Coba ngebayang nggak bari begini nih. Demikianlah firman Tuhan. Pada kabur semua yang pada ngelayat, mun kagak. Udahlah, nggak ada waktu lagi. Kalau udah mati mah nggak ada waktu lagi. Sebelum mati itu kesempatan untuk jadi saksi Tuhan. Ya, Natal kemarin itu Natal kedua buat bapak mertua saya. Ya, bapak mertua saya selalu kalau ditanya, Pak, ayo Pak ke gereja, nggak usah. Bapak tahu semua dari saat A sampai Z tentang Alkitab. Bener saudara, hafal bener bapak mertua saya. Alkitab itu hafal banget, hafal ceritanya, tapi belum mau berbuka hati. Tapi kemarin Natal yang kedua buat dia, dan dia minta semuanya hadir. Dan dia buka hati buat Tuhan. Itu yang kenapa? Karena anaknya berubah, bukan berubah tua, ya, berubah perilakunya. Orang Kristen kalau nggak pernah berubah, ya Tuhan, berhenti lu pada jadi orang Kristen. Ngapain jadi orang Kristen capek-capekin? Orang Kristen tuh mesti berubah. Amin. Berubah perilakunya, berubah sifatnya, berubah karakternya jadi baik, bukan tambah buruk. Udah jadi Kristen ya, kenapa? Pantasan lu galak banget. Lu jadi Kristen, pantasan Judasnya nambah lu. Jadi orang Kristen itu berubah yang baik. Orang akan lihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Nggak perlu bawa-bawa Alkitab bersaksi. Begitu Anda berubah menjadi baik, orang akan lihat perubahan itu dan menjadi buku yang terbuka untuk dibaca semua orang. Alkitab yang terbuka adalah hidup kita yang diubahkan. Berubah.
Percuma kalau khotbah kenceng banget, percuma kalau doa kenceng banget, ya panjang, tinggi, lebar dan dalam. Berubah. Berubah, jangan baru kesentuh aja asik lama. Lalu berubah lama-lama melulu ya. Ini kan begitu. Harus berubah, pelayanan harus ditingkatkan, hidup harus berubah ya. Hidup harus dilihat dari apa yang. Hidup itu tidak diukur dari lamanya, tapi apa yang kau hidupi dalam hidup ini. Ya, coba bilang sama sebelahnya, udah berubah apa belum? Gua lagi belajar tahu. Galak bener. Suami tengok sama istrinya, berubah mah, lu juga sama. Ya dia bukan berubah, berantem ntar pulang. Kita lanjutin ntar, habisnya ibadah. Berubah tuh betul-betul berubah nggak usah terlalu banyak cing sama cong lah ya. Kita belajar ya, kita berubah, kita lihat semuanya apa yang terjadi, kita lihat lingkungan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat hidup itu sementara. Ya, saya tutup satu kesaksian saudaraku. Tahun ini besok saya bisa pesan wanti-wanti untuk ambil bagian di dalam menjadi panitia Idul Adha. Sedap. Pendeta atu-atunya udah gitu dihalo-halo lagi di masjid. Bapak Pendeta Erwin diharapkan untuk hadir nanti dalam rapat panitia Idul Adha. Yes, keren dah. Bapak pendeta lagi, bukan ustadz. Keren saudara. Tapi saya mau bersyukur. Kenapa? Jadi berkat hidup itu. Ya. Kenapa saya tanya? Kenapa sampeanku selalu pilih saya untuk jadi panitia? Pertama, orang Kristen itu jujur. Dengerin tuh. Orang Kristen itu jujur. Istri jujur sama suami. Suami jangan ngumpetin lagi ya duit, apalagi di kos kaki. Jangan tiru saya. Itu waktu itu saya baru mau bertobat ya. Jangan ikutin lagi. Suami harus jujur ya. Orang Kristen itu jujur. Yang kedua, orang Kristen itu adil. Wah keren ya saudara, kenapa? Karena saya emang nggak punya kepentingan waktu saya kasih, karena saya bagian nimbang. Ya dapat tulang, lu dapat tulang juga, lu dapat kulit, lu dapat kulit juga. Karena saya begitu, karena saya nggak punya kepentingan. Ya, pokoknya saya bagi rata semua, timbangannya juga akur, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Yang penting pulangnya saya dapat paha satu. Iya, itu mah gaji atuh. Itu orang bekerja dapat upah. Nah, kan asik tuh nyate kita. Makanya jadi panitia terus gaya lagi, Pak saya jadi panitia, kagak bakalan lu kalau belum berubah. Ya berubah dulu, berubah dalam pembaharuan budi ya. Nah kita belajar kasih karunia Tuhan segala sesuatu ya. Saya mau ambil satu kesimpulan. Jadilah orang yang mempersiapkan segala sesuatu mumpung masih ada kesempatan. Jadilah berkat dalam kehidupanmu, dalam perbuatan yang baik mumpung masih ada kesempatan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada mumpung masih ada kesempatan. Karena kalau baca ayat 22 dan 23, dua-duanya mati. Ya, siapa di antara kita yang nggak akan kepingin mati? Ada yang kepingin mati nggak? Jangan hari Senin. Jangan hari Minggu, jangan hari Sabtu. Saya udah kasih tahu sama jemaat di sana. Kalau mati, nanti jangan hari Sabtu. Karena itu banyak yang latihan, nanti ngerepotin. Jangan hari Minggu, apalagi lagi ibadah, repot urusannya. Dan jangan hari Senin, itu hari libur pendeta, besi kagak dilayanin. Saya udah pesen saudaraku, jadi matinya hari apa? Jangan hari Selasa, itu Selasa masa pertemuan kami. Jadi hari apa Pak? Rabu jangan, itu masih besuk. Jadi Jumat sama Sabtu jangan, kalau bisa jangan mati. Ya, jadi belajar semuanya pasti akan mati ya. Siapa yang mau duluan? Bapak aja udah tua tuh. Tak kasih tahu ya. Itu mati nggak harus tua. Ya. Pokoknya mati mau yang duluan aja terserah ya. Yang mau duluan silakan duluan, yang tua ya apalagi harus siap-siap ya. Kayak saya udah siap-siap loh saudara. Saya udah bilang sama istri saya, Pak, Mah udah siapin untuk tanya Gi, dia Pondok Rajak berapa duit? Benar saudara,
Pondok Rajak berapa duit? Saya nggak mau yang di San Diego, mahal ya. Nggak usah lah, itu mah hanya untuk orang miskin lah yang di sana mah tuh ya. Saya cukup di Pondok Rajak ya, peti yang bagus lah, yang sederhana ya. Tapi juga bagus juga nggak terlalu bagus lah. Kenapa? Nggak dirasain juga waktu makainya. Ya mau bagus kayak apa. Saya udah siapin jas juga saudara. Yeah. Walaupun bukan jas hujan, tapi itu yang paling penting ya. Umur 64 itu masa siap-siap. Mas Joko umur berapa? 67 siap-siap. Soalnya tinggal 13 tahun lagi. Itu kalau panjang umurnya. Sampai panikin atau 40. Oh, 44. Lebih cepat lagi. Dia pikir gua masih lama asik gitu ya. Belum tentu. Kadang-kadang yang muda itu ngebut loh saudaraku. Kenceng banget. Kita sabar aja Mas, kita belakangan aja ya. Oke. Supaya ada yang melayani kalau ada yang meninggal ya. Oke, baik, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami percaya hidup adalah sementara. Kami akan pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk kami mempersiapkan diri kami dalam perjalanan kekekalan. Dan kami juga mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang berkenan pada Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan dalam segala perkara, dalam segala hal di dunia ini. Dan kami mau menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Engkau jadikan kami sebagai alat bagi kerajaan-Mu untuk Engkau gunakan dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik untuk selama-lamanya, kasih setia-Mu buat kami. Untuk seluruh jemaat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini diberkati oleh Tuhan dalam kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Erwin Teja atas pemberitaan firman-Nya yang sangat memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Ibu Tanti untuk memimpin kita dalam doa. Baik, saya mengundang Ibu Rita untuk doa, memimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali siang hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu di mana Engkau masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus yang selalu menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan Yesus bahwa hidup kami ini adalah Tuhan kesempatan dan anugerah dan kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus tetap pegang semua janji-janji-Mu Tuhan. Biarlah kamu anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus boleh selalu kami jalanin Tuhan, bukan sebagai pendengar Tuhan. Biarlah kami melakukan Tuhan apa yang Engkau berikan kepada kami siang hari ini Tuhan. Biarlah kami terus berjaga-jaga Tuhan. Kami tetap siap Tuhan di mana Engkau Tuhan waktunya telah habis dan Engkau panggil kami Tuhan. Kami boleh didapati, kami tetap setia. Boleh nama kami boleh tercatat di dalam buku kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Erwin Tuhan, di mana dia berada Tuhan Yesus. Berkati Tuhan keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan, dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan. Biarlah mereka Tuhan selalu menjadi berkat Tuhan Yesus. Beri kesehatan yang sempurna, umur yang panjang, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Lindungi sertai dia Tuhan dalam perjalanan kemana dia pergi Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini Engkau berkati Tuhan, boleh menjadi Tuhan berkat di tempat ini Tuhan, memperluas kerajaan-Mu, pakai untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan Tuhan yang sudah memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, dalam pekerjaan apapun usahanya Tuhan Kau berkati Tuhan, pelayanannya Tuhan, sekolahnya Tuhan,
berkarya apapun Tuhan, Engkau selalu turut campur tangan Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita siap yang memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Selamat kembali, Tuhan Yesus memberkati. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Apakah ada pengumuman dari sekretariat? Tidak ada pengumuman? Baik. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita diberkati Tuhan ya. Pak Erwin di mana-mana selalu jadi berkat. Meskipun saya lebih tua belum tentu duluan. Biasanya yang muda ngebut kan ya. Iya. Puji Tuhan, hari ini kita diberkati Tuhan. Pengumuman hari ini, sebelum yang pertama-tama pengumuman hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian ini, saya undang untuk dapat bangkit berdiri. Silakan Bapak Ibu yang baru pertama untuk bangkit berdiri supaya bisa menyalami. Ini saudara kita ini buat saya bukan orang asing, sudah kenal lama. Pak Tanto, Ibu Doni, ini Ibu Dorce. Ya. Selamat datang Pak Tanto, Ibu Dona, Ibu Dorce ya. Ya. Pengumuman yang kedua, di luar ada basar. Ya. Tadi ada kesempatan dari khotbah tadi, intinya salah satu intinya kan kita jangan engkau hidup dengan kepentingan sendiri, tetapi harus kepentingan orang lain. Jadi basar itu harganya lebih murah dari pasaran. Salah satu tujuannya selain kita bisa beli dengan sembako yang murah, kalau kesempatan untuk kita memberi boleh beli untuk bukan untuk diri sendiri tapi untuk teman-teman yang lain supaya kita menjadi berkat, kesempatan untuk menjadi berkat. Amin saudara ya. Baik, terus juga ada di luar sana ada apa namanya? Ada sambal wena apple. Ini dari teman-teman panitia Natal tahun 2025, saudaraku. Ini luar biasa. Retret Natal lagi. Retret 2025 udah mulai bergerak dari sekarang, luar biasa, berikan tepuk tangan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu beli sambal itu sebagian untuk kita menabung untuk nanti retret tahun 2025 supaya nanti bayarnya tidak terlalu mahal gitu saudaraku. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Panitia ya. Jadi nanti jangan lupa beli. Itu kemarin testernya dipilih orang-orang yang suka sambal. Tahu-tahu pada ke rumah nama orang ini para panitia itu. Kenapa? Pak, Ibu, Bapak Ibu kan hobi sambal, tolong dicobain. Tapi enak saudaraku, nggak percaya nanti beli ya. Ada 3 macam itu. Baik, itu saja. Jangan lupa nanti belanja-belanja
untuk saling memberkati dan untuk rakyat kita bersama. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan. Sehingga seluruh anak-anak-Mu di tempat ini merasakan sukacita Allah berlimpah di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang Kau tuntun ke tempat ini, tidak ada satupun yang kebetulan. Hamba berdoa untuk Pak Sutri, Bapak Tanto dan Ibu Dona Tuhan. Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu ini. Berkati di dalam apapun yang dia kerjakan. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, anak-anaknya, semuanya berkati. Supaya anak-anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun berada menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian juga berdoa untuk Ibu Dorce Tuhan, Kau berkati juga, berkati kesehatannya, berkati apapun yang dikerjakan juga Tuhan, berkati apapun yang pelayanan yang Kau percayakan untuk anak-Mu ini juga Tuhan, supaya melalui anak-Mu ini Tuhan, maka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan Bapak juga berdoa untuk makanan yang tersedia di luar sana Tuhan, itu juga oleh karena berkat-Mu. Setelah kami menikmati berkat rohani, kami akan bersama-sama bersukacita menikmati berkat jasmani juga Tuhan. Berkati, sucikan, kuduskan. Berkati juga yang menyediakan, tangannya menyediakan dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan akhiri ibadah kami, tapi kami akan terus lanjutkan fellowship kami. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, hati yang peduli seperti yang Tuhan Yesus kehendaki, seperti yang Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukan untuk aku. Sesungguhnya orang kaya itu diberi kesempatan untuk bertobat. Dia kirim Lazarus untuk berbagi, untuk peduli. Tapi sayang, orang kaya itu tidak peduli. Untuk Tuhan, aku berdoa, biarlah setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Hati yang berbelas kasihan, hati yang bermurah hati Tuhan. Hati yang tidak tinggal diam ketika melihat orang-orang yang sedang kesusahan ya Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang, jemaat-Mu tidak menjadi orang yang egois, tapi menjadi orang-orang yang peduli seperti yang Kau kehendaki. Untuk itu biarlah hati yang berbelas kasihan itu memenuhi hati setiap jemaat-Mu. Kuasa Roh Kudus terus memenuhi-Mu, menuntunmu, memimpinmu kemanapun Engkau berada. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biar berkat ini tercurah dan menyertai langkah hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.